Baik, kita mulai ya. Sudah jam 6. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan kita rahmat, nikmat, hidayah sehingga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di acara ngaji online IKADI, ngopi bareng IKADI pada pagi hari ini. Salawat beserta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua yang hadir saat ini bisa mendapatkan syafaat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak, ibu, ikhwan, akhwat sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini, ngopi bareng IKADI atau ngaji online pagi IKADI akan membahas 20 prinsip memahami Islam, yaitu prinsip pertama dalam usul isrin berkaitan dengan kesempurnaan Islam. Maka dari itu, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan, akhwat sekalian bisa mengikuti kajian pada pagi hari ini dan juga bisa mengabarkan kepada yang lain. Baik, tanpa perlu panjang lebar, mari kita buka ngaji kita pada pagi hari ini dan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yang akan mengisi pada pagi hari ini adalah Ustadz Abdullah Sunono yang sudah hadir bersama kita. Kepada Ustadz Abdullah Sunono kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah alladzi lahul hamdu kulluh wa lahul mulku kulluh wa biyadihil khairu kulluh wa ilaihi yarji'ul amru kulluh. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah fi dzatihi wa asma'ihi wa sifatih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu afdalu makhluqatih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-muqtadina bihi fi kulli halatih. Amma ba' faqala Allahu azza min qail Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ikhwani fiddin rahimakumullah, para hadirin acara ngopi bareng IKADI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan kepada kita kesehatan, keimanan, sehingga kita bisa beraktivitas dan menghadiri acara ngopi bareng IKADI dalam keadaan sehat dan mendapatkan ridho, maghfirah, barakah, rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada uswatun hasanah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, para sahabat dan para pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Semoga kita semua kelak mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pagi ini kita membahas tentang 20 prinsip ya di dalam memahami Islam. Yaitu prinsip yang pertama dari al-usul al-ishrun adalah syumuliyatul Islam. Diriwayatkan dari Imam At-Tabari dari Ikrimah
bahwa para pemuka Yahudi, nama-namanya adalah pertama Abdullah bin Salam. Nanti Abdullah bin Salam ini termasuk sahabat yang terkemuka dari Rasulullah SAW. Yang kedua adalah Sa'labah. Ketiga adalah Ibnu Yamin. Yang keempat Asad bin Ka'ab. Yang kelima Usaid bin Ka'ab. Ya. Kemudian Sa'id bin Amru dan Qais bin Zaid. Ya, kalau orang Arab, Yahudi Arab namanya juga Arab. Ya. Ini ada 7 pemuka Yahudi. Kenapa mereka yaitu menghadap Rasulullah SAW hendak beriman atau masuk Islam? Tetapi mereka memiliki 2 permintaan yang disampaikan kepada Rasulullah SAW. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, yaumus sabati yaumun nu'azzimuhu, fada'na falnasabbit fihi. Ya Rasulullah, yaumus sabati, sesungguhnya hari Sabtu, yaumun nu'azzimuhu, adalah hari yang kami muliakan, yang kami agungkan. Fada'na falnasbit fihi, maka berilah kami kebebasan tetap melakukan ritual Sabat. Sebagian menyebutkan sebagai hari Sabtu, sebagai hari raya. Jadi tradisi orang Yahudi, Sabtu itu adalah ada ritual Sabat. Bahkan di masa Nabi Musa alaihissalam, hari Sabtu itu tidak boleh untuk mencari ikan, mengail atau yang lain. Ya. Aida'na nattakhidu yaumas sabti aidan, ya, atau biarkan kami menjadikan hari Sabtu sebagai hari raya. Dari redaksi begitu. Itu permintaan pertama. Jadi hari Sabtu adalah hari yang kita hormati, maka tolong kami dibiarkan atau dibebaskan tetap menjalankan ritual Sabat atau hari raya di hari Sabtu. Yang kedua, wa inna Taurata kitabullah. Sesungguhnya Taurat itu jika kitab Allah Subhanahu wa taala. Logika ini juga benar. Kemudian permintaannya adalah da'na falnakum bihal lail. Maka biarkanlah kami ini tetap menjalankan Taurat di malam hari. Ini permintaan dari 7 pemuka Yahudi yang mereka ingin masuk Islam, tetapi minta 2 kompensasi, yaitu tetap ritual Sabat atau hari Sabtu sebagai hari raya, dan juga menjalankan kitab Taurat di malam hari. Memang sebenarnya ajaran Islam sendiri saat itu masih ada beberapa yang sama dengan yang dilakukan orang-orang Yahudi ya di Mekah. Misalkan saat itu kiblat kaum muslimin menghadap ke Masjidil Aqsa. Ya. Itu sama dengan kiblatnya orang Yahudi walaupun akhirnya dipindah. Demikian pula saat itu wajib menjalankan puasa Asyura, puasa tanggal 10 Muharram, yang itu juga puasanya orang Yahudi untuk menghormati Nabi Musa yang selamat dari kejaran Fir'aun. Ya, setelah itu diganti dengan puasa Ramadan. Nah, kali ini mereka meminta ya yang mirip karena ini ada di Madinah ya. Mereka minta supaya tetap menghormati hari Sabtu, menjalankan ritual Sabat, atau yang kedua juga ingin tetap menjalankan Taurat di malam harinya. Dengan permintaan para pemuka Yahudi ini, mereka ingin masuk Islam dengan 2 kompensasi ini, maka Rasulullah SAW terdiam, dan yang menjawab permintaan mereka adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menurunkan ayat ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Surat Al-Baqarah ayat 208. Yang artinya adalah hai orang-orang yang beriman, masuklah kalian semua ke dalam Islam secara kafah, secara keseluruhan.
Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya bagi kalian, setan itu adalah musuh yang nyata. Inilah jawaban Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang 7 orang pemuka Yahudi yang mau masuk Islam, yang mau beriman. Ya. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ayatnya berbunyi ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Sasaran atau yang diajak bicara, mukhatabnya adalah orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Tentu saja makna dari orang beriman ini ya yang diajak berbicara oleh Allah Subhanahu wa taala adalah pertama yaitu orang yang beriman. Saat itu di Madinah, kaum muslimin itulah orang-orang yang beriman. Yang kedua juga orang yang menginginkan ya dirinya itu menjadi orang yang beriman. Ya. Artinya kadang orang itu merasa wah saya kayaknya belum layak ya jadi orang yang beriman. Tetapi saya ingin menjadi orang beriman. Ya sebenarnya dia udah Islam, tapi pengen statusnya sebagai orang yang beriman. Itu juga dipanggil oleh ayat ini. Ya kalau kamu memang ingin beriman, ya maka dengarkan ayat ini. Tentu saja yang ketiga adalah kepada 7 pemuka Yahudi tadi. Ya, 7 pemuka Yahudi tadi juga dipanggil. Ya, kenapa? Lah, Anda kan mau masuk Islam. Berarti Anda kan mau beriman. Nah, jadi yang dipanggil itu. Ya, termasuk 7 pemuka Yahudi tadi yang mereka nama-namanya adalah Abdullah bin Salam, Sa'labah, Ibnu Yamin, Asad bin Ka'ab, Usaid bin Ka'ab, Sa'id bin Amru, dan Qais bin Zaid. Ya. Mereka diajak berbicara juga. Nah tentunya semuanya bagi mereka yang mau beriman, ingin masuk Islam, diajak berbicara di dalam ayat ini. Artinya tentunya mereka yang diajak bicara itu kemudian penasaran, kenapa saya diajak bicara, apa isinya? Isinya adalah udkhulu fis-silmi kafah. Ya. Masuklah kalian semua ya, ke dalam ajaran Islam secara keseluruhan. Ya, masuklah Islam secara keseluruhan. Kata-kata udkhulu itu adalah fi'il amr, jamak. Ya. Perintah kepada kaum muslimin yang beriman tadi, yang dipanggil tadi, termasuk 7 pemuka Yahudi tadi. Ya. Udkhulu itu fi'il amr, yaitu perintah. Kalau memakai kaidah di dalam fikih, itu al-aslu fil amri lil wujub. Hukum dasar dalam perintah itu wajib. Udkhulu, masuklah, berarti wajib. Kalau wajib itu kan yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Yaitu kita mendapat pahala kalau kita menjalankan, mendapat sanksi kalau ditinggalkan. Ya, maka udkhulu itu wajib. Ya, yaitu kita akan dapatkan reward, dapat pahala kalau kita menjalankannya dan mendapatkan dosa, sanksi, punishment kalau kita meninggalkannya. Illama dallat dalilu ala khilafi. Ya, kecuali ada dalil yang menjelaskan tentang perbedaannya. Mungkin ada dalil lain. Nah, di sini tidak ada dalil lain. Dalil-dalil itu menunjukkan bahwa kita diperintahkan masuk ya secara keseluruhan. Ya. Nah, kemudian arti kata as-silmi, udkhulu fis-silmi, ya. Itu artinya adalah al-Islam. Ya, silmi itu artinya al-Islam karena ada yang menafsirkan kesejahteraan. Ya, nanti kita jelaskan. Menurut tafsir Jalalain ya, kata-kata ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi
bifathisin pakai fathah yaitu bacanya salmi atau pakai kasroh bacanya silmi artinya sama. Dia adalah al-Islam maknanya Islam. Ya, dalam tafsir Al-Jalalain. Sedangkan dalam tafsir Al-Qur'anul Azim dari tafsir Ibnu Katsir menjelaskan hal yang sama. Ya, dari Al-Auf an Ibni Abbas wa Mujahid wa Tawus wa Dhahak wa Ikrimah wa Qatadah wa Sutti wa Ibni Zaid, ya, itu mereka mengatakan udkhulu fis silmi, ya, ketika dalam firman Allah itu udkhulu fis silmi, kata as-silmi yakni al-Islam, yaitu al-Islam. Ya, maka udkhulu fis silmi itu artinya adalah masuklah ke dalam ajaran Islam. Ya. Sedangkan arti kafah menurut Ibnu Katsir artinya adalah jami'an, semuanya. Ya. Arti kafah itu artinya adalah semuanya. Ya. Ini di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan seperti itu. Ya. Lafaz kafah ini kepada siapa? Kalau kita baca ayatnya, ya, udkhulu fis silmi kafah. Ya. Sebagian mempunyai pendapat bahwa itu kafahnya kembali kepada orang yang beriman. Sehingga ayatnya, hei orang-orang yang beriman, masuklah kamu semuanya, ya, ke dalam ajaran Islam. Ya. Tetapi kalau arti kafah itu letakkan bagi orang yang beriman, ini akan sedikit aneh karena bukankah orang beriman itu sudah masuk Islam? Nah gitu ya. Kenapa sekarang semuanya diperintahkan masuk Islam? Nah pertanyaannya seperti itu. Tetapi kalau kafahnya dinisbahkan kepada as-silmi atau al-Islam, maka maknanya, hai orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara totalitas, ya. Tidak sepotong-sepotong atau tidak sebagian-sebagian. Nah, itu. Jadi kalau dinisbahkan pada orang beriman, hai orang beriman, kalian semua harus masuk Islam. Nah, ini agak aneh, ya. Bukankah mereka sudah beriman? Tapi kalau hai orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhan, ya. Melaksanakan semua perintah Allah, menjauhi larangannya, ya. Nah, ini lebih pas, ya, karena bisa jadi orang beriman ada yang belum menerima Islam secara kafah. Dan arti inilah yang disepakati oleh para ulama, ya. Disepakati oleh jumhur ulama. Maka ayat ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah, hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan. Bukanlah kamu semua, tapi masuklah kamu secara ke dalam Islamnya secara keseluruhan. Maknanya adalah, ya, ayat ini turun, ya, menjelaskan keadaan sekelompok muslim yang berasal dari kalangan ahlul kitab, ya, seperti Abdullah bin Salam tadi dan sahabat-sahabatnya. Ya, hal itu karena ketika mereka beriman kepada Nabi SAW, setelahnya mereka masih ingin mengagungkan syariat Nabi Musa. Mereka ingin mengagungkan hari Sabtu, tidak menyukai makan daging dan susu unta. Mereka berkata, meninggalkan semua ini diperbolehkan dalam Islam, namun wajib dalam Taurat. Artinya, mengagungkan hari Sabtu boleh, tidak makan daging boleh, tidak minum susu unta boleh. Ini boleh dalam Islam. Tapi kalau dalam Taurat wajib. Nah, gitu ya. Maka kami meninggalkannya untuk berjaga-jaga. Ya. Kan mubah aja dalam Islam, ya. Nah, maka dijelaskan oleh Imam An-Nawawi, fakarihallahu ta'ala dzalika minhum wa amarahum ayyadkhulu fis silmi kafah. Jadi Allah itu tidak memperkenankan hal itu. Ya, ini kan mubah, dalam Taurat wajib. Nah, kami jalankan yang wajib. Enggak. Allah enggak memperkenankan, maka memerintahkan mereka untuk masuk Islam secara keseluruhan. Ya,
wala yatamassaku bisyai'in min ahkami Taurat, dan tidak berpegang sedikit pun dengan hukum-hukum dalam kitab Taurat. I'tiqadan lahu wa amalan bihi, ya, dan baik secara akidah ya maupun dalam pengamalannya. Li'annaha sarat mansukhatan. Karena sebenarnya dengan turunnya Al-Qur'an, maka apa yang menjadi keputusan di dalam hukum-hukum Taurat itu telah terhapus. Ya, ini menurut Imam An-Nawawi Al-Bantani. Ya. Sedangkan dalam tafsir Ibnu Katsir, udkhulu, ya, maksudnya udkhulu fis silmi kafah, itu adalah udkhulu fi syara'i dini Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Masuklah ya semuanya di dalam syariat agamanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala tad'u minha syai'an. Ya, janganlah meninggalkan ya wala tad'u minha syai'an, jangan meninggalkan sesuatu pun ya dari syariat agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan tinggalkanlah apa-apa yang ada dalam kitab Taurat. Ya. Wahasbukum bil iman bit Taurat, dan kalian itu hanya dituntut untuk beriman aja terhadap Taurat wa ma fiha, dan itu sudah cukup ya bagi kalian. Nah, jadi kalau menurut Ibnu Katsir ya masuk ke dalam syariat Islam, jangan meninggalkannya. Tetapi justru tinggalkan apa yang di dalam kitab Taurat. Kita hanya diperintahkan untuk mengimani ya kitab Taurat itu, bukan menjalankannya. Sedangkan dalam tafsir At-Tabari dijelaskan hadza amrun minallahi ta'ala lil mu'minin ayyadkhulu fis silmi kafah. Ini adalah perintah Allah kepada orang yang beriman agar mereka masuk Islam secara kafah. Ai fi jami'i syara'i'id-din, yaitu mematuhi semua hukum-hukum agama. Wala yatruku minha syai'an, dan tidak meninggalkan satupun di antaranya. Wa alla yakunu mimman ittakhadha ilahahu hawahu, dan tidak menjadi orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai tuhannya. Siapa yang menjadikan hawa nafsu sebagai tuhannya? Yaitu in wafaqal amru al-masyru' hawahu fa'alahu. Kalau persoalan yang disyariatkan itu sesuai dengan keinginannya, dia mengikutinya. Ya. Wa in khalafahu, tetapi kalau itu bertentangan ya, dengan nafsunya, tarokahu, maka dia nggak menjalankan, dia tinggalkan. Balil wajibu ayyakunal hawa taba'an liddin. Wah, ini ada coretan-coretan ini ya. Ada yang berpartisipasi aktif ya. Monggo ini gimana menghilangkannya ini. Ya. Jadi tetapi wajib ya bagi orang yang beriman itu untuk mengarahkan nafsunya taba'an liddin, mengikuti agama, mengikuti syariat agama. Wa ayyaf'ala kullama yaqdiru alaihi min af'alil khair, serta menjalankan apa yang mampu dia lakukan dari amal-amal kebajikan. Ya, dari pendapat-pendapat ini maka kita bisa memahami bahwa makna dari udkhulu fis silmi kafah adalah masuklah ke dalam Islam itu secara keseluruhannya, ya, masuk secara keseluruhannya. Sehingga mereka yang mengartikan hai orang-orang yang beriman, kalian semuanya, letaknya di situ ya, wajib masuk Islam. Nah, ini sudah Islam mereka ya. Nah, itu dari tafsir-tafsir ini kita bisa memahami bahwa makna udkhulu fis silmi kafah adalah terima dia ya apapun yang ada di dalam ajaran Islam. Kemudian isi ayat berikutnya adalah larangan ya. Tadi perintah ya, sekarang larangan, wala tattabi'u khutuwatis syaiton. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan.
Kata-kata wala itu adalah fi'il nahyi, yaitu larangan. Ya. Maka artinya jangan, itu karena larangan. Ya, larangan apa? Tattabi'u khutuwati syaitan. Larangan untuk mengikuti langkah-langkah setan. Ya. Artinya juga jangan mentaati ajakan dan bujuk rayu dari setan. Tetapi larangan itu maknanya adalah haram. Ya, al aslu fin nahyi lit tahrim illa ma dallat dalilu ala khilafi. Hukum dasar dalam larangan itu adalah haram. Haram itu adalah yusabu, bukan yusabu ya, apa yu'aqabu ala fi'lihi. Ya, kita mendapatkan sanksi atau hukuman kalau kita menjalankannya. Ya, wa yu'aqabu ala tarkihi, dan kita akan mendapatkan reward, dapat pahala kalau menjauhinya, meninggalkannya. Nah, itu haram. Maka mengikuti langkah setan itu adalah haram. Kecuali ada dalil yang membolehkan. Nah, ini dalilnya nggak ada. Ya, untuk mengikuti langkah setan. Itu makanya haram hukumnya. Ya. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya, mengikuti langkah setan, kata-kata khutuwat itu bentuk jamak, artinya langkah-langkah yang banyak, ya, dari langkah-langkah setan. Yaitu ajakan, ya, bujukan, rayuan, ya, yang dilancarkan setan untuk menyesatkan dan menjauhkan orang dari agama Islam. Ya, tadi kan perintahnya masuklah dalam agama Islam. Nah, ini kita harus meninggalkan langkah setan, artinya bujukan, rayuan, ya, ajakan untuk menjauhkan dari ajaran Islam. Ya, ada yang memaknai langkah-langkah itu sebagai teknik yang dilakukan setan dalam mensukseskan tujuannya. Ya, sedikit demi sedikit, ya, tidak tiba-tiba langsung meninggalkan Islam, enggak, tapi perlahan demi perlahan. Itu makna khutuwat, ya, langkah-langkah. Kalau kata syaiton, yaitu ya dari kata syatona, artinya jauh, yaitu jauh dari kebaikan, dari kebenaran, jauh dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sebenarnya siapa saja yang membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia memiliki sifat-sifat syaitan. Dia sehingga setan itu bisa wujudnya jin, bisa wujudnya manusia. Ya, karena sifat setan itu adalah membangkang, ya, terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga makna dari wala tattabi'u khutuwatis syaitan, janganlah turuti langkah-langkah setan, dalam tafsir Tabari disebutkan wala tattabi'u khutuwatis syaitan ai fil amali bima'asillah, yaitu berbuat durhaka kepada Allah. Artinya janganlah kalian, ya, berbuat durhaka kepada Allah, ya, dengan mengikuti setan. Kenapa? Innahu lakum aduwwum mubin. Ya, wal aduwwul mubin, ya, musuh yang nyata. Artinya adalah ya la ya'muru illa bisu'i wal fahsya. Artinya musuh yang nyata itu akan memerintahkan supaya kita ini bisu, ya, berbuat keburukan, wal fahsya, kekejian atau maksiat. Wa ma bihid dararu alaikum. Ya, dia tidak menyakiti kita secara fisik, tetapi memerintahkan supaya kita berbuat buruk dan maksiat. Ini dalam tafsir At-Tabari. Sedangkan menurut Syekh Ahmad As-Sawi, ya, dalam hasyiahnya, ya, atas tafsir Al-Jalalain, yang memberi komentar atas tafsiran Imam As-Suyuti, ya, terkait penghiasan setan. Dia mengatakan tasyinuhu ay tahsinuhu umural lakum. Penghiasan setan itu maksudnya memperlihatkan sesuatu agar terlihat baik bagi kalian. Jadi dihiasi, dibuat indah urusan-urusan itu, ya, padahal dia adalah dosa.
maksiat. Wal makna la tattabi'u khutuwati syaiton, sedangkan makna jangan ikuti langkah-langkah setan, allati yuzayyinu halakum biwaswasatihi, yaitu janganlah kalian ikuti langkah-langkah setan yang mereka hias untuk kalian dengan godaan-godaannya. Ya. Jadi setan itu, kita itu tergoda, begitu indahnya setan itu membuat itu. Ya. Makanya kita kemudian diperintahkan untuk mengikutinya. Nah, maksudnya gitu, sehingga kita jauh dari agama Islam. Ya. Nah, penjelasan dari surat Al-Baqarah ayat 208 itu adalah berisi perintah dan larangan. Ya. Perintahnya udkhulu fis-silmi kafah, larangannya wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Yang kedua, perintah dikuatkan dengan larangan dan larangan dikuatkan dengan perintah. Jadi udkhulu fis-silmi kafah itu dikuatkan dengan wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Ya. Demikian pula wala tattabi'u khutuwatis syaitan itu dikuatkan dengan udkhulu fis-silmi kafah. Artinya kalau masuk Islam itu ya mestinya kita itu meninggalkan langkah setan. Kalau kita meninggalkan langkah setan berarti kita ada di jalan Islam. Nah, maknanya gitu. Sedangkan perintah itu maknanya wajib, larangan maknanya haram. Nah, kita bisa memahami sehingga kita wajib untuk menjalankan, yaitu masuk Islam secara kafah dan haram mengikuti langkah setan. Ya, wajib masuk Islam secara kafah, haram mengikuti langkah setan. Makanya dalam tafsir At-Tabari disebutkan walamma kana tukhulu fis silmi kafah. Ya, masuk Islam secara kafah itu la yumkinu wa la yutasawwaru illa bi mukhalafati turuqi syaitan. Jadi kalau kita masuk Islam secara kafah itu nggak mungkin kita itu kalau seiring dengan langkah setan, nggak mungkin. Itu maksudnya ya. Kalau kita masuk Islam kafah, maka kita itu mestinya berseberangan, berhadap-hadapan, bermusuhan dengan jalan setan. Nah, ini ayat ini perintah dan larangannya saling menguatkan. Ya. Demikian pula di dalam tafsir At-Tabari, ya di sana juga disebutkan bahwa seandainya kita tidak mampu mengerjakan, maka kita mestinya berkomitmen ya untuk menjalankannya ya dan berniat untuk mengerjakannya ya. Nah, ini makanya ada hal yang kurang tepat di dalam kita memahami ayat ini, yaitu kalau kamu masuk Islam, maka harus langsung menjalankan Islam secara kafah. Tidak peduli kamu itu mu'alaf, orang yang baru masuk Islam, atau tidak peduli kamu itu adalah generasi hijrah, orang yang dari kemaksiatan baru mengenal Islam. Hari itu langsung harus semuanya dijalankan. Kalau enggak, kamu menolak untuk kafah. Nah, ini padahal menurut Imam At-Tabari kalau nggak mampu, jadi ada saatnya memang nggak mampu, ya maka dia harus komitmen ya, dan berniat mengerjakannya. Dan juga berdoa, ya Allah kami masih lemah, semoga kami bisa menjalankannya. Ya. Kemudian berusaha merealisasikan dengan niatnya. Ya. Karena ajaran Islam itu, ya semua ajaran Islam, baik yang sifatnya individu, apalagi kalau sifatnya adalah kolektif ya. Semuanya itu ada syarat sah ya, ada syarat wajib, ada rukun-rukunnya. Ya, jadi tidak kemudian pokoknya harus sholat, loh ada syarat sahnya sholat itu. Ya, orang sholat bisa berdosa atau ditolak, tidak diterima sholatnya. Misalkan perempuan yang lagi berhalangan, dia sholat ya nggak diterima atau tidak bersuci
Jadi dia harus mengenali bersuci itu sendiri. Ya, kalau misalkan kita kemudian berperang, adalah syarat peperangan itu adalah ad-dakwah qoblal qital. Ya, dakwah sebelum berperang. Ya, kita harus berdakwah dulu sebelum berperang. Nah, kita nggak pernah dakwah, nggak pernah mengajak orang, pokoknya kita marah, kemudian kita ngajak orang untuk berperang. Nah, ini yang nggak benar ya. Atau langsung menyerang. Ya, nah ini yang tidak tepat. Ya. Makanya memahami ayat tadi itu adalah kalau orang beriman, terimalah semua ajaran Islam. Ya. Nah, kita terima semua ajaran Islam itu dan kita menerima ajaran Islam itu baik yang kita sukai ataupun yang kita benci, ya. Baik yang ringan atau yang berat, baik yang populer atau yang terasing, baik yang modern atau yang klasik. Nah, jadi kita terima itu semuanya. Ada yang ringan, ada yang kita terasa berat, ya. Mungkin orang menganggap ringan kalau dia apa menjalankan kebersihan, ketertiban, senang dia. Tapi kalau suruh sholat berat, nggak bisa, nggak boleh ya, dua-duanya harus diterima. Ada yang disukai, ada yang dibenci, ya. Maka kita ingat-ingat ajaran Islam itu ada yang kita suka, ada. Misalnya orang suruh perang, ya benci dia, ya. Tapi ada ajaran yang disukai, misalkan perintah untuk berdandan. Jadi dia milih berdandan aja lah sunahnya ya, perang nggak usah. Ya. Nah kita terima semuanya. Ada yang populer ajaran Islam itu, yang terkenal, ya. Tetapi ada juga yang terasing. Ya. Ada juga yang modern, ada yang klasik, ya ilmu pengetahuan modern. Kalau suruh sholat, nah ini sudah 1.500 tahun ya. Nah itu semuanya kita terima. Nah, ya. Jangan kemudian kita membenci, misalkan tentang poligami, ya kita benci, ya enggak, kita terima semuanya. Seandainya kita tidak dapat menjalankan, belum dapat menjalankan, jangan menolak konsepnya itu, tetapi kita harus komitmen, ya, untuk menerimanya. Ya, dan berniat menjalankan. Ya, lihat hukumnya ya, kalau poligami kan mubah ya, boleh-boleh saja. Ya, kalau yang wajib misalkan kita harus sholat, ya kita zakat, ya itu juga ada syarat sah dan syarat rukunnya. Kalau terpenuhi, ya kita harus berusaha memenuhi itu syarat wajibnya, syarat sahnya, kemudian menjalankan sesuai dengan rukun-rukunnya. Ya, jadi tidak kemudian kita masuk Islam kafah itu saat ini berislam dan semua kita jalankan, nah, itu nggak mungkin. Nah ini yang harus kita pelajari, kita paham. Ya, pelaksanaan ajaran Islam ya itu mestinya kita lakukan ya secara bertahap ya. Ini seperti yang disampaikan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ya, bahwa pelaksanaan ajaran Islam itu membutuhkan tahapan. Beliau mengatakan ya, innama nazala awwala ma nazala minhu suratun minal mufassal. Ya. Sesungguhnya yang pertama kali turun dari Al-Qur'anul Karim itu adalah surat-surat Al-Mufassal. Surat Al-Mufassal itu adalah surat-surat pendek ya. Ya, surat pendek-pendek ya. Disebut mufassal ya karena terbatasi karena pendeknya itu. Kalau dalam pendapat Ibnu Katsir, surat Al-Mufassal itu dari surat Qaf sampai surat An-Nas. Yaitu yang pertama kali turun.
Apa isinya? Fiha dzikrul jannah wan nar. Ya, di dalamnya berisi peringatan tentang surga dan neraka. Itu yang dominan. Orang menyebutnya juga dengan tentang persoalan akidah, mencintai Allah, rindu untuk ketemu Allah di surga, takut terhadap murkanya, nah itu ya jannah wan nar. Hatta idza saban nas ilal Islam. Sampai kemudian manusia itu teguh ya memegang ajaran Islam, nazala al halal wal haram, barulah turun halal dan haram. Ya. Jadi ada proses pentahapan di dalam ajaran Islam. Ya, dikuatkan akidahnya, mencintai Allah, Rasulullah, rindu masuk surga, takut masuk neraka. Setelah teguh, maka turunlah halal dan haram. Kalau di dalam tarikh itu disebutkan bahwa 13 tahun Rasulullah SAW di Makkah itu yang dikuatkan adalah masalah akidah, ya al-jannah wan nar. Sedangkan syariat al-halal wal haram itu kemudian dominan di Madinah, ya perintah puasa Ramadan di Madinah, perintah untuk perang di Madinah, pengharaman minuman keras ya di Madinah. Jadi syariat-syariat itu kemudian al-halal wal haram turun di Madinah. Kemudian dilanjutkan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dengan menyebutnya walau nazala awwala syai'in la tashrabul khamra. Seandainya di awal itu ayat yang turun adalah la tashrabul khamra. Jangan kalian minum minuman keras. Laqalu sungguh orang-orang Arab itu kalau bukan surat Al-Alaq yang turun tapi malah larangan minuman keras, orang Arab akan mengatakan la nada'ul khamra abadan. Kami nggak akan meninggalkan khamr buat selama-lamanya. Walau nazala la taznu, seandainya yang turun pertama itu adalah jangan berzina. Laqalu sungguh mereka akan merespon la nada'uz zina abadan. Kami nggak akan meninggalkan zina buat selama-lamanya. Nah, jadi antara menerima syariat ya dengan kemudian kita mengamalkannya. Nah, kalau mengamalkannya ya bertahap. Ya, tidak bisa tiba-tiba. Tapi secara perasaan, akal kita terima syariat Islam itu. Ya. Contoh pentahapan dalam minuman khamar, 13 tahun di Mekah nggak ada satu ayat pun yang berisi larangan minuman keras, nggak ada. Ya. Setelah hijrah ke Madinah, barulah bertahap turun ayat pengharaman minuman keras. Coba di Makkah 13 tahun dan para sahabat ya mayoritas juga minum ya, minum minuman keras mayoritas, tapi tetap ada yang enggak. Misalkan Abu Bakar As-Siddiq, Rasulullah itu enggak. Ya. Setelah hijrah ke Madinah, ya bertahap itu enggak langsung juga, padahal ada peristiwa besar namanya hijrah. Ya. Tahap pertama surat Al-Baqarah ayat 219 ya. Turunnya ayat ini Umar Ibnul Khattab berdoa Allahumma bayyin lana fil khamri bayanan syafiyan. Ya Allah berilah kami penjelasan tentang khamr, penjelasan yang sejelas-jelasnya. Karena ketika turun surat Al-Baqarah ini ya Umar menganggap itu belum jelas ya. Karena Allah menyebutkan kul fihi ma itsmun kabirun wa manafi'u linnas. Ya katakan di dalam khamr dan judi itu ada dosa besar, tapi ada juga manfaatnya. Ya. Yang kedua diturunkan surat An-Nisa. Ya. Surat An-Nisa ini karena saat itu dua orang yang disebut, tapi yang paling banyak Abdurrahman bin Auf, sahabat yang kaya, asabiqunal awalun, mengundang sahabat makan-makan kemudian minum. Ketika masuk waktu sholat, beliau jadi imamnya, bacanya keliru surat Al-Kafirun. Ya, ada kalimat wa nahnu na'budu ma ta'budun. Ya. Maka surat An-Nisa turun sebutannya ya ayyuhalladzina amanu, orang yang beriman. La taqrabus sholata wa antum sukara. Janganlah kalian mendekati sholat sementara kalian dalam keadaan mabuk. Hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kamu mengerti apa yang kamu omongkan. Ya. Nah, ini semakin berkurang
Walaupun Umar Ibnul Khattab masih berdoa, Allahumma bayyin lana fil khamri bayanan syafiyyan. Ya Allah, berilah penjelasan tentang khamr ini, penjelasan yang sejelas-jelasnya. Setelah perang Badar, perang Uhud, maka surat Al-Maidah turun sebagai ayat final, ya, yaitu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaiton fajtanibuhu. Tinggalkan, ya. Kita melihat surat Al-Baqarah tadi udkhulu fis-silmi kafah, bahwa kita itu menerima Islam secara keseluruhannya, tetapi secara amal kita bertahap dikuatkan di dalam ini, ya, surat Al-Maidah ayat 93. Ya, ayat ini turun beberapa sababun nuzul, sebab turunnya itu karena selesai perang Badar, ya, kemudian perang Uhud, dua perang itu ada syuhada-syuhada, ya. Sementara mereka masih minum minuman keras, ya. Sebagian menganggap Yahudi yang tanya, ya, telah gugur sebagian orang Muslim yang berperang, sedangkan dalam perut mereka terdapat khomer. Jadi gitu ya. Ya. Sebagian lagi sababun nuzulnya ya eh, sahabat itu sendiri bertanya, ya Rasulullah, gimana teman kita yang meninggal sedang mereka masih minum khamr, ya. Nah, yang menjawab bukan Rasulullah SAW, tapi Allah Subhanahu wa taala. Laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus shalihat junahun fima ta'imu. Ya. Tidak ada dosa bagi orang yang beriman dan mengamalkan mengerjakan amal solih, ya, dengan makanan-makanan yang telah mereka makan dahulu, ya. Idza mattaqau wa amanu wa amilus solihat, ya, selama mereka itu bertakwa, iman, amal solih. Tsumma taqau wa amanu, kemudian takwa, iman. Tsumma taqau, kemudian takwa, wa ahsanu, ya, kemudian takwa dan berbuat kebajikan. Ayat ini sebenarnya menjelaskan, ya, mereka itu yang gugur sebagai syuhada, mereka masih minum karena memang belum diturunkan ayat atau syariat pengharaman minuman keras. Jadi mereka masih minum. Seandainya hari ini mereka itu hidup dan bersama kalian, pasti mereka akan meninggalkan minuman keras. Ya, jadi untuk hulu fisilmi kafah itu gitu. Mereka menerima ajaran Islam, tapi syariatnya kan belum turun, kan? Nah, sehingga mereka masih minum. Bahkan sebaliknya, seandainya kalian yang hidup itu kemarin meninggal, ya kalian juga dalam keadaan masih minum. Karena memang syariatnya belum diturunkan. Nah, jadi untuk hulu fisil mikafah bukan kemudian pokoknya kamu harus jalankan, ya. Sehingga terjadi apa? Misalkan terorisme, ya, atau kudeta berdarah. Karena apa? Menginginkan berdirinya syariat Islam sekarang juga. Lah padahal kan harus ada syarat sah, syarat wajibnya, ya, ada rukunnya. Lah kita belum berdakwah tiba-tiba melakukan kudeta. Sehingga semua ulama mengatakan kudeta itu nggak boleh karena yang merugi adalah rakyat. Ya. Nah, makanya eh, ketika syaratnya terpenuhi, amalan itu muncul dari sana. Ya. Allah Ta'ala memerintahkan orang-orang beriman untuk masuk Islam secara kafah. Ya, maka Allah menciptakan Islam sebagai sistem hidup yang sumulia, yang sempurna. Jadi Allah merintahkan kamu nggak usah ke sana ya, ke sini aja. Ya. Kenapa? Sini sudah aku buat sempurna. Nah, jadi ngapain kamu ke sana ke sana? Ya, Islam mencakup semua aspek kehidupan manusia. Dapat dijalankan dimanapun dan kapanpun juga. Ya. Allah telah berfirman, Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islamati. Nah ini ya. Allah telah berfirman, menjanjikan sempurna agamamu. Kucukupkan nikmatku dan aku ridhoi Islam sebagai agama bagi kalian. Ya. Nah maka kita langsung ya, sudah hampir habis ini waktunya. Ajaran Islam adalah ajaran yang sempurna.
Nah, ini yang idealisnya di sini ya. Tetapi kan dalam merealisasikan butuh tahapan, butuh terpenuhi syarat sahnya, syarat wajibnya, harus menyesuaikan rukun-rukunnya. Maksudnya gitu ya. Pertama, syumuliyatul manhaj, sempurna dalam aturan. Ya. Dalam Majmu'atul Rasail dikatakan al-Islamu nizamun syamilun yatanawalu madzahiral hayati jami'an. Islam itu adalah sistem lengkap yang mencakup seluruh aspek kehidupan. Fahuwa, Islam adalah daulatun wa watonun au hukumatun wa umat. Ya, Islam itu adalah kedaulatan dan negara, pemerintahan dan rakyat. Ini kalimat ini disusun seolah-olah bertentangan. Islam itu pemerintahan aja? Enggak. Islam itu juga mengatur rakyat. Islam itu rakyat aja? Enggak, dia juga mengatur pemerintahan. Tetapi Islam itu juga resmi berdiri negara dengan pengakuan dan syarat-syaratnya, dan dia juga punya kedaulatan. Ya. Islam itu khulukun wa quwatun au rahmatun wa adalatun. Islam itu akhlak dan kekuatan. Dia kasih sayang dan keadilan. Ini sepertinya juga bertolak belakang. Kalau adil itu nggak kenal kasih sayang, tapi Islam kasih sayang dan keadilan. Kalau akhlak itu seolah-olah lemah, nggak bisa apa-apa. Yang penting berbuat baik. Padahal Islam juga kekuatan. Ya. Huwa thaqafatun wa qanun au ilmun wa qada'un. Islam itu adalah kebudayaan dan undang-undang atau ilmu dan kehakiman. Ini seolah-olah juga berbeda. Yang namanya budaya atau ilmu itu kan sesuatu yang misalkan ilmu orang mengatakan seni untuk seni, yaitu budaya. Sehingga nggak bisa diatur. Padahal Islam itu juga undang-undang yang diatur. Sehingga seni adalah untuk Islam. Islam itu mengatur seni. Demikian pula ilmuwan. Ilmuwan kalau nggak ketemu mengatakan ini faktor X. Ya, jadi padahal ilmuwan itu juga harus ada qadha, ada hakimnya, ada aturannya. Ya. Puncak keilmuan seorang muslim kan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, Engkau menciptakan ini tidak dengan sia-sia. Tetapi juga madatun wa sarwatun au kasbun wa ghina. Dia Islam juga kebendaan dan harta, usaha dan kekayaan. Tidak kemudian yang penting usaha saja, enggak, tapi juga harus mencapai kekayaan. Yang penting punya benda, enggak, tapi juga harta. Islam itu akidah shadiqah, ibadah sahihah. Islam itu akidah yang lurus, akidah itu software, keyakinan, ya. Tetapi dia juga ritual yang ada fisiknya, zohiriyahnya, ya, sehingga sholat itu ya zohir, haji itu ya zohir, ya kan. Tetapi landasannya akidah, software yang ada di dalamnya. Jadi kalau kita itu sholat dalam rangka gladi resik, ya nggak diterima sholat kita, ya, karena sholat itu juga landasannya akidah yang lurus. Ya sawaan bisawain, ya. Semuanya mempunyai derajat yang sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian Ivan, ya, saya sampaikan sebenarnya masih ada lagi yang kedua, ya. Ini misalnya gini ya. Sehingga semua sisi manusia itu Islam bisa ada di dalamnya. Sesuatu yang tidak bisa dimiliki agama lain dan ajaran lain selain Islam. Sehingga dalam hidup itu kita Islami atau jahili, tapi bukan hitam putih, ya. Ya, artinya semuanya itu harus disesuaikan, maksudnya dipenuhi syaratnya, syarat wajib, syarat sah, ya kan? Ya, terpenuhi. Nah, ini yang ekstrim, ya. Ibadah itu bisa jahili, bisa Islami, bisa jahili. Akidah bisa Islami, bisa jahili. Nah, jadi itu ya. Olahraga juga bisa, bahkan diskotik itu bisa Islami, bisa jahili. Oh, ini saya buat yang ekstrim, ya. Ini contoh diskotik Islami, ya. Minumannya jahe, bandrek, sekoteng, air mineral. Ya, kalau jahili arak, miras. Lagunya semangat dakwah dan jihad. Kalau jahili saru, ya kan. Gerakannya senam untuk membakar lemak dan kolesterol. Ya, kalau mereka erotis. Ruangan dipisah laki-laki dan perempuan. Kalau jahili campur. Artisnya juga demikian, buka aurat, ya. Ini tutup aurat. Waktunya memperhatikan waktu sholat. Kalau jahili mengabaikan waktu sholat. Pelayan laki-laki untuk laki-laki, wanita untuk wanita dengan pakaian menutup aurat kayak yang sopan. Kalau jahili, ya beda. Fasilitasnya ada tempat wudhu, ada musola. Jahiliyah, ya
Diskotik ada kamar untuk zina. Ada acara tambahan menyantuni anak yatim dan orang miskin sekitar. Kalau jahili mabuk, ribut, berkelahi, kriminal, zina, judi, ya kan? Nah ini semua hidup kita akhirnya tinggal memilih mau islami atau jahili, mau dandan islami atau jahili, pendidikan islami atau jahili. Tapi maksudnya tidak hitam putih belum tentu kita bisa merealisasikan. Tapi kita terima Islam itu dan Islam mengatur wilayah-wilayah itu. Karena waktu yang sudah mepet, saya cukupkan, saya kembalikan pada Ah Ivan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz Andri Nugraha Laksana atas penyampaiannya pada pagi hari ini mengenai prinsip pertama dalam usul isrin, yaitu kesempurnaan Islam. Sudah dijelaskan cukup jelas lengkap tadi oleh Ustadz Andri Nugraha Laksana. Dipersilahkan bagi bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan akhwat sekalian yang ingin bertanya bisa melalui kolom komentar, kolom chat, atau bisa melalui fitur Q&A yang sudah tersedia di Zoom, atau juga bisa angkat tangan sehingga nanti bisa menyalakan mic untuk bertanya secara langsung. Baik, ini sudah ada dua pertanyaan masuk. Yang satu via pesan dan yang satu lagi angkat tangan. Mungkin yang angkat tangan dulu ya. Dipersilahkan yang pertama kepada Mas Kois Rijal untuk bertanya secara langsung. Mohon maaf. J. Sudah Halo masuk. Ustaz. J, halo Ustaz Dono. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Assalamualaikum. J, saya pengen tanya ini, Ustaz. Bukan tanya sih sebenarnya, konfirmasi, memastikan gitu loh. Ketika tadi disampaikan Islam itu kan syamil gitu ya, ada di dalam semua aspek kehidupan, dan tinggal kemudian orang-orangnya memilih gitu, memilih mau pakai aspek yang mana, mau mendekat ke Islam lewat pintu yang mana kayak itu misalkan. Nah, artinya di semua aspek kehidupan itu kan ada dalilnya, ada ayat Qur'annya atau hadisnya gitu ya. Hanya tinggal kita mencarinya gitu. Mana sih ayat yang kemudian relevan dengan pendidikan, mana sih ayat yang relevan dengan ilmuwan misalkan, mana ayat yang relevan dengan pengusaha, mana ayat yang relevan dengan seorang hakim misalkan. Begitu betul ya, Ustaz? Ya, J. Oh, baik, alhamdulillah. Nah, berarti tinggal kita cari nanti ayat-ayatnya. oke. Tapi perlu saya tambahkan, Ah Rijal ya. J. Pertama, di dalam Islam itu ada ajaran-ajaran yang sawabit. Ajaran yang memang ya dia itu nggak bisa berubah ila yaumil qiyamah. Itulah yang disebut akidah dan ibadah. Ibadah mahdoh. Sampai hari kiamat, akidah kita tetap seperti itu. Sampai hari kiamat, ibadah kita ya tetap seperti itu. Walaupun nanti tetap ada yang namanya rukhsah, keringanan, ketika ada peristiwa-peristiwa yang disebut dengan darurat. Nah, sehingga tetap bisa dikerjakan. Ada rukhsah, ada keringanan. Ya. Nah, demikian ketika kita menjalankan yang satu ini, yaitu hubungan sesama manusia, ya sering disebut dengan muamalah. Nah, ini berbeda. Muamalah itu mutaghayyirat, dia bisa berubah, bisa bergerak, ya mengikuti keadaan, mengikuti zaman, mengikuti tempat, ya. Nah, sehingga dia lebih elastis. Misalkan kita cari dalam Al-Qur'an nggak ada nih tentang membuat roket, ya. Katanya ada semuanya, ya itu masalah, ya itu masalah teknologi, hubungan sesama manusia, keduniaan, ya. Rasulullah SAW menyebut antum a'lamu bi amri dunyakum. Kalian lebih ngerti urusan dunia kalian. Artinya di situ ada kebebasan. Allah juga menyebut beberapa perkara, ya Allah itu tidak mengaturnya, ya.
Nah, maka nggak usah ribut ya, kita yang menggalinya. Ya. Nah, jadi ada gitu ya. Loh ini ayatnya kok nggak ada? Ya memang ya. Masa nanti ada semua cara mengatasi motor yang mogok misalkan. Nah, itu nggak ada ya. Nah, jadi bisa dipahami seperti itu. Baik, Ustaz. Jazakallah khair, Ustaz. Amin. Oh, ya. Baik, terima kasih. Tadi ada satu yang angkat tangan tapi sudah menurunkan tangannya lagi. Oh baik, silahkan Bang Win NDC untuk bertanya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukron, jazakallah khair. Ustaz, luar biasa materinya. Ini kelinduan bagi kami yang di utara Indonesia ini. Alhamdulillah bisa gabung ya. Uh, Terus pembahasan tadi tentang perintah dan larangan Ustaz di surah Al-Baqarah 208. Ini jadi sunnatullah, sunnatul rasul, sunnatul dakwah. Dan memang yang ingin saya tanyakan Ustaz, bagaimana dalam aplikasinya ya. Kadang-kadang kita dominan biasanya amar ma'ruf dan memang tidak care dengan apa nahi mungkar. Dan saya termasuk yang bersyukur dulu masih ada FPI dan sejenisnya ya, sehingga Indonesia masih terjaga dari kinazab Allah Subhanahu Wa Taala ya. Dan kalau di dalam Islam Ustaz, sebetulnya lebih dominan perintah atau larang Ustaz? Saya sebagai orang yang awam nggak belajar secara dalam mungkin perlu juga nasihat ini buat kami yang di Manado Sulawesi Utara. Makasih sementara dari Ana. Jazakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah dua sisi dalam ajaran Islam seperti dua sayap ya bagi seekor burung. Artinya dua-duanya harus seimbang ya. Cuman memang dakwah ini kan bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Artinya kita melarang seseorang itu atau memberikan nahi mungkar itu juga tetap berpedoman kepada bil hikmah wal mau'izatil hasanah ya. Nah, bil hikmah itu sendiri maknanya bisa bermakna bil ilmi, dengan ilmu. Jadi tidak asal ngawur saja, bil hilmi, dengan kelembutan ya, dengan kasih sayang ya. Jadi namanya hikmah itu bisa dengan bil ilmi, bil hilmi ya, dengan ilmu, dengan kasih sayang. Nah, sehingga tetap itu harus seimbang. Cuman metode yang kita pilih itu bagaimana ya. Karena dakwah itu sendiri kan kita berbicara kepada kaum itu biqadri uqulihim, sesuai dengan kadar akalnya ya, bilisani qaumihi, dengan budaya setempat ya. Nah, sebenarnya seperti itu. Nah, khawatir kita adalah ketika kita mengajak orang ya amar ma'ruf atau nahi mungkar ya dengan cara-cara yang tidak diajarkan dalam Islam. Misalkan menghakimi ya. Kita belum apa-apa sudah menghakimi. Yang kedua, belum kita berbicara sudah melakukan kekerasan. Ya, itu ya. Nah, ada teman-teman kita dari tempat yang berbeda atau melakukan metode yang berbeda. Itu juga baik, ya. Karena kadang-kadang orang yang lembut beralasan amar ma'ruf, jadi tidak berani nahi mungkar. Nah, ada teman kita yang berani nahi mungkar. Nah, tinggal kemudian kita saling melengkapi, ya, saling menyempurnakan, sehingga baik yang melakukan amar ma'ruf tetap dengan metode dakwah bil hikmah wal mau'izatil hasanah, demikian pula yang melakukan nahi mungkar juga tetap dengan koridor bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Demikian. Baik, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya tadi. Semoga menjawab nih dari Manado Utara ya, Masya Allah peserta pada hari ini. Baik, jazakumullah khairan. Selanjutnya ada 2 pertanyaan di kolom Q&A dan 3 pertanyaan via chat Ustaz.
Mungkin kita batasi itu dulu ya. Bagi para peserta yang lain, jika masih ada pertanyaan bisa kita jawab di pekan depan. Yang pertama dari kolom Q&A dulu, yang berasal dari Haruki Wijayanti. Ustadz, bagaimana cara yang baik menjelaskan kepada ibu-ibu ketika mereka bertanya tentang poligami, supaya mereka bisa menerima aturan Allah yang itu? Umumnya ibu-ibu merasa keberatan dengan aturan itu. Ya. Ya kalau mereka keberatan, kita nggak perlu menyampaikan materi itu terlebih dahulu, gitu kan? Karena sudah keberatan di awal, ya. Sampai mereka siap menerima ajaran Islam dalam semua konsepnya. Yang kedua adalah kita memberikan penjelasan yang benar. Seringkali kan rancu karena mereka yang poligami mengatakan poligami adalah sunnah Nabi. Kata sunnah Nabi itu hukumnya bukan sunnah. Ya, sunnah Nabi itu maknanya sesuatu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Hukumnya juga bisa 5, bisa wajib juga dalam kondisi tertentu. Ya, bisa sunnah, bisa mubah, bisa makruh, bisa haram. Ya. Nah sekarang orang poligami dengan cara yang ngawur, yaitu bisa haram, ya, mendolimi perempuan. Ya. Nah sehingga kita pun kalau menjelaskan ya harus proporsional. Ya. Proporsional poligami itu kok terjadi di dalam Islam? Ya karena poligami itu sudah ada sebelum Islam, bukan Islam yang bikin-bikin, enggak. Poligami itu sudah ada sebelum Islam, yang mereka itu tidak ada aturan yang mengendalikannya. Ketika Islam datang, Islam mengatur jumlah, yaitu maksimal 4, dan memberikan kewajiban kepada lelaki untuk adil. Kalau laki-laki itu takut nggak bisa berbuat adil, itu sudah nggak boleh di dalam syariat. Jadi gitu ya. Apalagi kalau di dalam hukum bernegara yang harus kita ikuti, ya poligami harus lewat pengadilan agama. Ya, nah itu semuanya mestinya kita jelaskan dengan baik-baik, dengan benar, proporsional, sehingga mereka mengerti. Ya, karena di Barat itu seolah-olah hebat menolak poligami, tetapi di sana bisa laki-laki kaya mengumpulkan perempuan tanpa status yang jelas dalam satu rumahnya. Ya, bahkan lebih parah dari itu semua, di Barat itu dianggap biasa. Ya, nah begitu. Jazakumullah khairan atas jawabannya. Selanjutnya dari kolom Q&A juga, Ustadz Afwan mau bertanya, pelaksanaan ajaran syariat Islam dilakukan secara bertahap seperti halnya pelarangan khamr, dan itu sesuai turunnya ayat khamr yang turunnya bertahap. Kemudian praktek di era sekarang yang syariatnya telah lengkap, bagaimana aplikasinya dalam melakukan tahapan-tahapannya? Ya, pertama nggak bisa digeneralisir ya. Nggak bisa digeneralisir, ini fase Makkah, ini fase Madinah, nggak bisa. Ya. Sehingga kita harus membedakannya 2 hal, yaitu bagaimana berdakwah kepada personal, berdakwah kepada komunitas, dan berdakwah di dalam pemerintahan. Nah, itu berbeda. Ya. Dan kemudian semuanya hampir sama. Apa? Yaitu sudahkah terpenuhi syarat wajib, syarat sah, dan rukun-rukunnya. Itu aja. Ya, seseorang baru masuk Islam, tiba-tiba kamu harus sholat sekarang juga karena sudah adzan, nggak bisa. Karena dia harus mengerti kalau sholat itu harus bersuci terlebih dahulu sebagai syarat sahnya. Ya, kalau nggak bersuci ya nggak sah, sehingga dia harus belajar bersuci. Baik dari hadas kecil, hadas besar, dari najis, dia belajar supaya terpenuhi syaratnya. Nah gitu ya. Apalagi kalau kemudian berdakwah ke komunitas. Kalau syariat tertentu harus dijalankan, ya harus terpenuhi. Ya. Dan kita harus ingat, hukum Islam itu ada perdata, ada pidana. Kita seringkali menganggap hukum Islam itu adalah pidana. Sehingga yang kita inginkan adalah potong tangan. Ya. Lah syaratnya udah terpenuhi belum? Ya, misalkan mekanisme zakat sudah terpenuhi belum? Jaminan pada orang miskin terpenuhi belum? Ya, pemahaman mereka terhadap Islam terpenuhi atau belum? Dan hukum itu sudah terdapat di dalam pengadilan atau belum? Dalam hukum pidana. Kalau belum ya nggak bisa kita menjalankannya.
Tapi ingat, hukum Islam tuh secara pemerintahan ada juga yang perdata. Ya, maka di Indonesia pun sudah ada, misalkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 79 tentang perkawinan, ya kan? Nomor 16 Tahun 2019 ya tentang usia nikah. Ada kompilasi hukum Islam, ada hukum waris, ya, ada pengelolaan zakat, ada wakaf. Nah, itu perdata. Dan itu juga hukum Islam, ya. Nah, jadi harus dipahami ya, di hukum Islam ada perdata, ada pidana. Nah, seolah-olah Islam itu hanya pidana aja, potong tangan, rajam, macam-macam, harus diterapkan sekarang, sementara syaratnya belum terpenuhi. Jadi kalau ditanya, gimana pentahapannya? Penuhi dulu syarat wajib, syarat sahnya. Nanti rukun-rukunnya juga dipenuhi, maka akan terrealisir syariat itu. Kalau syariat itu belum terwujud, nah pikiran kita bukan menjalankan syariat itu, bagaimana memenuhi syarat wajibnya, syarat sahnya, rukunnya. Demikian. Baik Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya. Selanjutnya dari IJ, atas nama IJ via direct message Ustaz. Pertanyaannya, Ustadz, kalau kafah dalam menyikapi rokok seperti apa? Kafah dalam merokok. Ya artinya gini ya, kalau di awal-awal yang diajarkan kepada kita ini ya dzikrul jannah wan nar, ya, mencintai surga dan takut masuk neraka, ya. Tapi kalau kemudian dari situlah ya munculnya al halal wal haram, buahnya itu. Nah, ketika kemudian minuman keras, jadi itu di dalam eh, apa di dalam kitab tafsirnya Hamka, ya, itu dikomparasikan antara larangan minuman keras di Amerika Serikat dan larangan minuman keras yang diterapkan oleh Rasulullah SAW. Hasilnya sangat berbeda. Di Amerika Serikat akhirnya mereka menyerah dan menghalalkan minuman keras sampai sekarang. Kalau di dalam Islam, puncaknya adalah haram minuman keras itu. Nah, demikian pula di dalam rokok. Tapi prinsipnya kalau kita bertanya, maka kembalikan kepada fatwa para ulama. Ya, apa fatwa ulama tentang rokok? Itulah ya yang dipakai. Baik Ustadz, jazakumullah khairan. Selanjutnya dari Marwanti. Maaf bertanya Ustadz, kalau tahapan pengenalan Islam secara kafah untuk anak-anak tadi disiapkan dari surat-surat yang pendek yang isinya surga neraka. Untuk yang terkait neraka ini disiapkan bagaimana Ustadz? Jazakumullah. Ya memang basyiro wa nadhiro. Basyiro terlebih dulu, baru nadhiro. Ya. Jadi kabar gembira kita berikan, ya nadhiro peringatannya belakangan. Itu pun kalau kita mengajarkan tentang neraka kepada anak-anak, ya konteksnya adalah tidak kemudian takut kepada Allah sebagaimana takutnya mereka kepada binatang buas, enggak. Kalau takut dengan binatang buas, buahnya adalah kita lari meninggalkannya. Tapi kalau takut pada Allah adalah kita berlari untuk mendekatinya. Artinya kita takut ya ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita takut nanti nggak ketemu sama Allah. Jadi yang muncul adalah kerinduan ya untuk mendekat pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak kemudian menciptakan image kok galak men. Nah itu enggak ya. Demikian. Baik Ustadz, ini pertanyaan terakhir Ustadz, mungkin juga sudah dijawab sebelumnya. Izin bertanya Ustadz, apa saja langkah-langkah dalam mendakwahi pada objek dakwah kita untuk mencapai Islam yang kafah? Ya itu tadi ya langkah-langkahnya, penuhilah syarat wajib, syarat sahnya, rukunnya, orang bisa menjalankan syariat Islam, bisa menjalankan ajaran Islam. Jika secara sistemik bernegara, bermasyarakat belum bisa, berarti secara individu. Masing-masing individu harus memahami dan bisa memenuhi syarat wajib, syarat sah, rukunnya, sehingga dia bisa menjalankan ajaran Islam. Baik Ustadz, jazakumullah khairan. Mungkin itu untuk pertanyaan pada pagi hari ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan akhwat sekalian. Jazakumullah khairan Ustadz atas penyampaian dan juga jawaban-jawaban atas pertanyaannya.
Semoga semua yang kita lakukan pada pagi hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua, bisa kita amalkan dan bisa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita tutup, ada sedikit pengumuman bahwasanya IKD DIY Daerah Istimewa Yogyakarta bersama Yayasan Mazayatun Nusantara sedang mengadakan program wakaf pembebasan tanah pondok pesantren mahasiswi Asma Amanina, yaitu untuk pembebasan lahan seluas 1000 meter persegi dan total kebutuhan dana sebesar 4,5 miliar. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan akhwat sekalian yang hendak berdonasi atau berwakaf, bisa klik link di ikddiy.com ya, untuk mengunjungi website www.ikddiy.com. Baik, mungkin itu untuk pagi hari ini. Mari kita akhiri kajian kita ngopi bareng IKD pada pagi hari ini dan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan.